memasuki musim gugur atau Fall 2021 yang artinya akan ada anime baru bermunculan. Nah, video kali ini kami akan merekomendasikan musim gugur atau Fall 2021 terbaik yang wajib ditonton. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya, biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime baru Fall 2021 terbaik yang wajib kamu tonton versi Kairunime. Sumatsu no Harem. Virus pembunuh laki-laki adalah penyakit berbahaya yang memusnahkan 99,9% populasi laki-laki di dunia. Mizuhara Reito dalam tidur kriogenik selama 5 tahun terakhir meninggalkan Tachibana Erisa, gadis impiannya. Saat Reito terbangun dari ruang beku, ia muncul di dunia baru yang gila akan seks, di mana ia sendiri adalah sumber daya paling berharga di planet. Reito dan keempat laki-laki lainnya diberikan kemewahan dan sebuah misi simpel, yaitu perbanyak populasi dunia dengan menghamili banyak wanita secepatnya. Yang Reito inginkan, sayangnya adalah menemukan gadis pujaannya Erisa yang hilang sejak 3 tahun yang lalu. Dapatkah Reito menahan godaan dan menemukan cinta sejatinya? Sekai Saiko no Ansatsuha Isekai Kizoku ni Tensei Suru. Anak laki-laki tertua dari Arshikotrat tua tadi. Kemampuan, pengalaman, pengetahuan dari kehidupan sebelumnya, sihir, semua hal tersebut menumbangkan kekuatannya sebagai seorang pembunuh. Pembunuh berdarah dingin mulai berjalan. Ia biasanya disegani sebagai pemimpin ideal dan di belakang sabetan pedangnya dikenal sebagai Arshikotrat pembunuh. Mieruko-chan. Suatu hari Miko mulai bisa melihat wujud yang mengerikan yang seharusnya tidak bisa dilihat. Bukannya lari atau menghadapi para wujud tersebut, Miko malah cuekin mereka. Sampai kapan dia bisa mempertahankan hal tersebut sementara dia terus dikelilingi oleh monster menyeramkan? Mieruko-chan merupakan adaptasi anime dari manga dengan judul yang sama karya Tomoki Izumi. Manga ini telah dirilis di Comic Walker sejak November tahun 2018. Anime Mieruko-chan diproduksi oleh studio Flash One. Tag of Destiny. Pada suatu hari ada sebuah meteor hitam yang jatuh ke bumi dan seketika dunia pun langsung berubah. Meteor hitam tersebut melahirkan monster aneh dan berbahaya yang bernama D2. Makhluk tersebut berkembang dengan sangat cepat dan melarang adanya musik. Alasannya karena musik merupakan satu-satunya cara untuk bisa melukai mereka. Namun tentunya ada beberapa orang yang menolak keberadaan D2. Mereka adalah sekumpulan wanita muda yang mempunyai kekuatan musik. Anime ini mengambil setting tempat di Amerika pada tahun 2047 yang telah hancur akibat D2. Tak merupakan seorang konduktor yang bekerja sama dengan musikart bernama Unmei. Tak bermimpi untuk mengambilkan musik ke dunia, sedangkan Unmei ingin menghancurkan D2. Platinum End. Bercerita tentang Mirai Kakehashi, seorang remaja yang mencoba bunuh diri setelah lulus SMP. Alasan ia ingin mengakhiri hidupnya karena kondisi keluarganya yang membuatnya tidak nyaman. Akan tetapi saat ia mencoba untuk mengakhiri hidupnya, ia malah diselamatkan oleh seorang malaikat yang bernama Nase. Selain menyelamatkan nyawanya, Nase juga memberikan kekuatan kepada Mirai Kakehashi. Bukan hanya itu saja,
Sang malaikat juga memberitahu kepada Mirai bahwa dia bisa menjadi Tuhan kalau ia bisa mengalahkan 12 kandidat lain dalam 999 hari. Nah, mampukah Mirai mengalahkan semua kandidat dan menjadi Tuhan berikutnya? Shin no nakama jai nai to yusha no party wo oida sareta no de henkyu de slow life surukoto ni shimashita. Red, yang merupakan anggota dari kelompok pahlawan yang bertindak sebagai pengintai, ahli strategi, dan negosiator, adalah kakak dari seorang gadis muda yang memiliki perlindungan istimewa dari pahlawan dan yang bertempur melawan Raja Iblis. Dia memiliki Divine Protection of the Guide, yang memberinya level awal yang tinggi. Karena perlindungan ini hanya memberinya itu dan tidak ada yang lain seperti sihir, kecakapan, seni bela diri, atau kemampuan supernatural, dia secara bertahap menjadi tidak mampu mengikuti pertempuran. Pada akhirnya, salah satu temannya, seorang sage, mengatakan padanya, "Kamu bukan anggota tim yang sebenarnya." Merampas semua perlengkapannya dan menendangnya keluar dari party sehingga hanya menyisakan pedang tembaga. Setelah hatinya benar-benar hancur, Red menjauhkan diri dari pertempuran melawan pasukan Raja Iblis meskipun mengetahui bahwa nasib dunia bertumpu padanya. Dia bertujuan untuk menjalani kehidupan yang tenang, sendirian di kota perbatasan Zoltan saat dia mendapatkan uang untuk membuka toko, berbelanja dengan memanfaatkan pengetahuan yang dia peroleh selama perjalanannya. Bersama dengan tukang kayu Hall Elf yang tinggal di pusat kota dan putri yang tidak bisa menjadi pendamping pahlawan. Dia bertujuan untuk menjalani kehidupan yang lambat di perbatasan dunia yang diatur oleh perlindungan ilahi bawaan seseorang. Saihate no Paladin bercerita tentang William G. Marrell Booth, seorang pria penyendiri dari kota kematian. Doi dilahirkan tanpa ingatan yang jelas mengenai masa lalunya. Namun yang pasti ia tidak ingin melakukan kesalahan yang sama seperti dulu. Nah, saat masih bayi, William dibesarkan oleh sekelompok mayat hidup yaitu Augustus, Blood, dan Mary. Akan tetapi terjadinya kejadian besar, mayat hidup yang mengurus William sejak kecil harus lenyap. Namun William membuat keputusan yaitu ingin melakukan perjalanan bertemu dengan orang baru serta tempat baru sambil mencari seseorang yang mengetahui soal identitasnya dulu. Tiga, Senpai ga Uzai Kouhai no Hanashi. Igarashi merupakan seorang wanita muda yang pekerja keras. Sementara itu, Takeda merupakan senpai di tempat kerjanya. Meski begitu, ia selalu mengganggu Igarashi terus-menerus karena tubuhnya yang kecil. Namun, hubungan mereka berdua semakin dekat. Setiap hari dipenuhi dengan kecelakaan seperti di komik dan momen romantis ketika Igarashi mencoba menyeimbangkan pekerjaan, kehidupan, dan cinta. Dua, Suki Tulaika to Nosferatu. Serial ini bercerita tentang seorang pemuda yang rindu dengan angkasa dan seorang gadis vampir. Tahukah kalian bahwa astronot pertama adalah seorang gadis vampir, di mana pesawat ruang angkasa belum sukses? Suatu hari, sang pemimpin tertinggi dari Republik mengumumkan proyek untuk mengirimkan seorang manusia ke orbit menggunakan roket. Namun di balik itu semua, mereka malah menggunakan vampir untuk menggantikan umat manusia. Letnan pertama Liv Lepus mendapatkan tugas untuk menguasai seorang gadis vampir yang bernama Irina Ruminescu. Latihan yang ketat, uji coba yang selalu gagal. Nah, mampukah mereka mencapai ruang angkasa?
Komi-san wa Komyu Shudesu. Pada hari pertamanya menghadiri Akademi Swasta Itan, Souko Komi segera menerima perhatian dan popularitas yang luar biasa karena kecantikannya yang tabah dan keanggunan yang halus. Itulah sebabnya dia dianggap sebagai dewi oleh teman-temannya. Namun hanya Hitohito Tadano, seorang siswa biasa yang duduk di sebelahnya di kelas, yang dapat menemukan bahwa di balik apa yang diyakini orang lain, Komi sebenarnya memiliki masalah serius dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tadano kemudian memutuskan untuk membantunya mewujudkan impian mendapatkan 100 teman. Nah, itulah list 10 anime baru Fall 2021 terbaik yang wajib kamu tonton versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia.